Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Maaf saya bikin terlalu banyak video akhir-akhir ini karena memang banyak peristiwa yang menarik perhatian, menarik untuk mendapatkan simpati maupun menarik untuk dicaci maki. Salah satunya yang kemarin itu adalah ada seorang politisi asal Denmark di Swedia itu melakukan aksi yang tidak terpuji dan keterlaluan, yaitu membakar Al-Quran di depan kedutaan besar Turki. Apa yang melatar belakangi aksinya itu? Pengakuannya, ini pengakuannya dulu ya, bahwa dia sebenarnya ingin melakukan sebuah aksi yang mencolok. Karena di Turki itu Al-Quran sangat dihargai, maka dia harus membakar Al-Quran itu di depan orang-orang Turki. Kenapa seperti itu? Karena Turki menurut dia telah menghalang-halangi Swedia dan Finlandia untuk masuk bergabung ke dalam NATO. Jadi bagaimana latar ceritanya? Jadi kan seperti ini Baraya, kan kita mengetahui bahwa di Eropa itu sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang kemudian memecah dunia menjadi dua kubu, menjadi dua poros. Nah, Finlandia dan Swedia itu tentu saja adalah pro terhadap Ukraina, yang karena itu maka mereka juga berpotensi untuk mendapatkan serangan besar-besaran dari Rusia yang jauh-jauh hari sudah melakukan ancaman berkali-kali terhadap dua negara itu. Nah, untuk bisa mengamankan dirinya, maka Finlandia dan Swedia itu harus bergabung ke dalam fakta pertahanan yang jauh lebih kuat dan mungkin bisa mengintimidasi Rusia, yaitu dalam hal ini adalah NATO. Nah, tetapi di dalam NATO itu ada Turki, di mana Turki dan Hungaria itu menolak masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam bagian dari NATO. Kenapa seperti itu? Turki mengatakan bahwa dua negara itu melindungi orang-orang yang menjadi oposisi atau pihak-pihak yang menjadi oposisi Turki, dan karena itu Turki tidak akan menerima mereka berdua itu gabung ke dalam NATO. Begitulah kurang lebih. Dan karena politisi jahat ini jengkel luar biasa terhadap aksi itu, maka dia melakukan pembakaran Al-Quran. Begitulah. Siapa orang yang dimaksud itu? Rasmus Paludan. Dan dia katakan sejak saat itu dia mendapatkan ancaman yang sangat intens di media sosialnya. Dia mendapatkan sekitar 5 ancaman per menit dari orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Dan sesuatu yang lebih buruk terjadi adalah bahwa dia ternyata mendapatkan kecaman bukan hanya dari pihak-pihak yang dari pihak-pihak yang diantisipasi sebelumnya, tapi dari pihak-pihak yang sama sekali tidak dia bayangkan sebelumnya. Dia mendapatkan kecaman dari Hamzat Chimaev. Dia mendapatkan kecaman dari Rusia, dia mendapatkan kecaman dari Amerika Serikat, dia mendapatkan kecaman dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, termasuk Perdana Menterinya sendiri mengecam tindakan-tindakannya dalam membakar Al-Quran. Nah, dan akhirnya sekarang dia tidak mau keluar rumah karena takut terhadap ancaman dan sebagainya. Tapi yang lebih buruk lagi adalah agenda-agendanya diantaranya adalah untuk menjelek-jelekan Turki dan sebagainya, itu sekarang menjadi lebih sulit karena Turki menjadi demikian marah sampai dia bersikeras bahwa benar-benar tidak akan menyetujui masuknya Swedia gabung ke dalam NATO. Jadi kalau misalkan saya melihat dalam konteks ini, dalam pengakuannya sendiri itu, maka sebenarnya dia bukan hanya sedang menistakan agama, tetapi dia juga sedang mempublikasikan kebodohannya sendiri. Dia sedang mendemonstrasikan bahwa dirinya itu bodoh gitu. Karena dia melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap tujuannya, terhadap visi misinya. Tapi apakah benar seperti itu? Ya tentu saja tidak. Dia itu pengacara, dia itu adalah politisi yang umur 40 tahun dia sudah mendapatkan pengakuan, dan karena itu maka kita sampingkan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Dan pengakuan-pengakuan yang dia katakan harus kita sampaikan juga bahwa itu kemungkinan besar adalah pernyataan yang salah atau pernyataan yang hanya mengada-ngada. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat track recordnya. Tahun 2016 dia bergabung dengan kelompok anti-Islam di Denmark dan di Swedia, yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan urusan dengan Turki saja, tapi dia memang menolak Islam, menolak imigran. Tahun 2019 dia melakukan debut pertamanya untuk membakar Al-Quran. Jadi di sebuah wilayah yang banyak sekali komunitas muslim di situ, dia pegang Al-Quran, dia bungkus dengan babi dan kemudian dia bakar di situ. Itu benar-benar aksi yang provokatif, sampai-sampai dia mendapatkan banyak sekali hujatan, makian, protes keras terjadi di mana-mana, dan dia di tahun yang sama itu juga mendapatkan banyak sekali sanksi dan hukuman gara-gara melakukan aksi-aksi yang berlebihan. Ada 14 dakwaan yang dialamatkan padanya, di antaranya adalah rasisme, pencemaran nama baik dan sebagainya, yang menyebabkan dia dihukum selain 2 bulan penjara, dia juga tidak boleh mengemudi di Eropa itu selama 1 tahun dan tidak boleh menjalankan profesi kepengacaraannya itu selama 3 tahun. Tapi itu sama sekali tidak menyurutkan keinginannya untuk melakukan aksi-aksi yang menyudutkan Islam. Misalkan September tahun 2020, Paludan
tidak boleh masuk ke Swedia selama 2 tahun gara-gara dia membakar atau berniat untuk membakar Al-Quran di Malmo, di kampung halamannya Zlatan Ibrahimovic. Luar biasa. Nah, itu kemudian berlanjut 1 bulan kemudian, bulan Oktober, Jerman juga menolak. Jadi selama bulan September tidak boleh masuk ke Swedia selama 2 tahun, kemudian bulan Oktober Jerman juga menolaknya karena Paludan juga berusaha untuk melakukan pembakaran Al-Quran di Jerman. Jadi di Swedia tidak boleh masuk, di Jerman dia tidak boleh masuk, kemudian dia masuk ke Prancis. Di Prancis dia juga ditangkap gara-gara telah melakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Dan karena di Prancis dia melakukan hal yang seperti itu, dia deportasi, dia diusir, dia dikeluarkan dari Prancis selama beberapa tahun, dia tidak boleh masuk ke situ. Dia pindah ke Belgia, di Belgia dia juga melakukan pembakaran terhadap Al-Quran sampai dia ditangkap di Brazil, ibu kotanya. Jadi dia tuh ngotot banget, dia sampai dicekal di berbagai negara di Eropa, dia tetap melakukan aksi yang sama, yaitu membakar Al-Quran. Kemudian yang paling besar tentu saja adalah April tahun 2002, dia membakar Al-Quran lagi di Swedia. Jadi setelah 2 tahun dia tidak boleh masuk ke Swedia, baru dia masuk ke Swedia 2 tahun itu dia langsung membakar Al-Quran. Luar biasa. Dan itu memunculkan protes yang sangat keras. Sebenarnya banyak kerusuhan terjadi di mana-mana, cuman pada waktu itu Perdana Menterinya berpihak padanya. Perdana Menteri mengatakan bahwa membakar Al-Quran itu adalah sesuatu yang salah, tetapi kerusuhan yang terjadi berikutnya itu bahkan lebih salah lagi. Katakan seperti itu. Dan di 2023 yang kemarin itu mulai terjadi, dia melakukan pembakaran Al-Quran lagi gara-gara demo terhadap Turki gitu. Jadi kalau misalkan kita dengerin pengakuannya bahwa ini sebenarnya hanya untuk mencetak gol terhadap Turki dan sebagainya, atau menciptakan satu kejadian yang sangat provokatif terhadap Turki dan sebagainya dengan cara membakar Al-Quran, itu salah. Karena track recordnya membuktikan bahwa bukan urusan Turki, mau urusan Turki mau urusan apa, dia tetap berusaha untuk membakar Al-Quran. Bahkan ketika dia dibully, ketika dia dihukum penjara, bahkan ketika dia tidak boleh masuk ke dalam negara-negara tertentu di Eropa, dia tetap melakukan aksi yang sama, yaitu membakar Al-Quran. Jadi mungkin dia punya fetish tertentu gitu, atau dia punya kelainan tertentu yang menghendaki, yang mendorong dia untuk melakukan pembakaran terhadap Al-Quran gitu. Dan hal-hal yang semacam itu. Tapi oke lah, kita abaikan itu. Maksudnya bukan mengabaikan, karena bagaimanapun itu sudah terjadi di Eropa, dan di Eropa sekarang sudah banyak pihak-pihak yang menanganinya, dan kemudian ada jutaan muslim yang turun ke jalan untuk membela agamanya dan sebagainya. Cuman dalam konteks ini yang bisa kita ambil itu adalah bahwa ya kenapa kita nggak introspeksi Baraya. Jadi maksudnya kenapa di dunia ini hanya ada Islamophobia? Kenapa tidak ada Buddhaphobia? Kenapa tidak ada Hinduphobia, Kristenphobia dan sebagainya? Ya ada tentu saja, tetapi tidak semarak Islamophobia gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena gini Baraya, simbol dari Islam itu adalah orang-orang Islam sendiri. Simbol dari Islam itu adalah kaum muslimin. Orang-orang Eropa yang non-Islam, orang-orang ateis di seluruh dunia dan sebagainya itu tidak membaca Al-Quran, dan mereka tidak bisa. Dan seringkali ketika mereka berhasil membaca Al-Quran, dihalang-halangi oleh kita sendiri gara-gara tafsirnya nggak boleh seperti itu, harus ngikutin ulama yang ini, harus ngikutin dan sebagainya, dipersulit. Akhirnya mereka gagal untuk bisa memahami Al-Quran. Dan karena mereka mencari agama Islam, kemudian mereka tidak menemukannya, maka satu-satunya yang mungkin bisa mereka akses itu adalah gambaran dari kaum muslimin sendiri. Maka muslim itu adalah cermin dari Islam, kan begitu. Nah sekarang yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia itu adalah banyak di antara mereka ya yang justru menunjukkan bahwa Islam itu sesuatu yang mengerikan. Misalkan di satu negara pendirian gereja dihalang-halangi, tidak boleh. Bahkan ada yang lagi melakukan upacara Natal itu kemudian digerebek dan lain sebagainya. Ini ceritanya bagaimana kok ada orang-orang Islam yang seperti ini gitu. Dan banyak sekali cerita-cerita yang seperti ini di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan media-media memberitakan itu bukan konspirasi media massa dalam menjelekan Islam. Ya mungkin ada beberapa kepentingan cuan untuk mereka gitu. Tapi intinya adalah karena orang-orang Islam sendiri memang suka untuk dipublikasikan ketika mereka melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji itu. Kenapa kita tidak menghiasi kita itu dengan akhlak yang baik gitu? Kenapa kita tidak menunjukkan citra Islam yang sangat positif? Kenapa kita tidak menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang toleran, agama yang cinta damai, agama yang berperadaban dan sebagainya? Kita peradabannya itu sangat tergantung pada penemuan-penemuan bangsa asing, temuan kaum barat misalkan, katakanlah yang seperti itu. Kita teknologinya tertinggal, karena itu kita tergantung sama mereka. Tapi ketika kita tergantung sama mereka, kita malah menghujat. Sebagian di antara kita malah menghujat, menjelek-jelekan, dan demo besar-besaran apa dan sebagainya untuk membuat citra Islam sendiri menjadi buruk. Nah, orang-orang yang memperburuk citra Islam itu sama kita dibiarkan, bahkan dibela.
Nah, ini kan akhirnya memunculkan Islamophobia di mana-mana, di mana orang-orang Islam itu dianggap sebagai orang yang menjauhkan diri dari toleransi, orang yang terlalu keras kepala dan sebagainya. Sekali lagi begini, simbol dari Islam itu adalah kaum muslimin. Maka kalau kita mau menghilangkan Islamophobia, maka perbaiki citra kita sebagai orang-orang Islam, sebagai kaum muslimin. Oke, barangkali itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.